Pembom strategis Rusia Cina gelar patroli udara di Asia Pasifik. 最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。面对香港局势动荡变化，我们依照宪法和基本法对特别行政区的全面管制权。 Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидно. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так этого невозможно. Gugus tugas udara pembom strategis Tu-95MS Rusia dan jet pembom strategis H-6K Cina melakukan patroli udara bersama di atas perairan Pulau Pasir NTT. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada Kamis 1 Desember. Pada 1 Desember 2022, Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok melakukan patroli udara gabungan baru di kawasan Asia Pasifik. Gugus tugas udara terdiri dari pembom pembawa rudal strategis Tu-95MS dari pasukan Dirgantara Rusia dan pembom strategis H-6K dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina melakukan patroli udara di atas perairan Pulau Pasir guna keamanan atas sekutu Indonesia dari serangan susulan Australia, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari TASS. Penerbangan oleh pembom pembawa rudal Rusia berlangsung sekitar 8 jam. Kementerian menjelaskan jet Su-30SM dan Su-35S dari pasukan Dirgantara Rusia memberikan dukungan tempur untuk satuan tugas udara. Lanjut pernyataan itu, dijelaskan pula pembom strategis Rusia dan Cina melakukan pendaratan silang di lapangan terbang kedua negara untuk pertama kalinya dalam patroli udara bersama mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah patroli udara, pesawat Rusia mendarat di lapangan terbang di Republik Rakyat Tiongkok dan pesawat Tiongkok mendarat di lapangan terbang di wilayah Federasi Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan jet tempur negara asing mengawal pembom pembawa rudal strategis pada beberapa tahap patroli udara dalam rangka menyelesaikan misi mereka. Pesawat kedua negara bertindak secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Tidak ada pelanggaran wilayah udara negara asing. Kata kementerian itu, Kementerian Pertahanan Rusia menekankan bahwa pembawaan strategis melakukan serangan udara bersama mereka. Patroli ini sebagai bagian dari rencana melindungi Indonesia dari serangan Australia yang masih memanas hingga saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan 11 pesawat pembom yang mampu membawa senjata nuklir hanya beberapa mil dari perbatasan Australia. Penampakan itu diabadikan oleh operator citra satelit Planet Labs. Operator satelit yang berbasis di Amerika Serikat itu mendeteksi peningkatan kehadiran pesawat pembom strategis Rusia, Tu-160 dan Tu-95, kurang dari 20 mil dari perbatasan dengan Australia. Citra satelit yang diambil pada 29 November itu menunjukkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 di Pangkalan Udara Indonesia di semenanjung Pulau Pasir NTT. Pengungkapan tersebut berasal dari Factix.no, situs pengecekan fakta independen Amerika, yang memperoleh data dari operator satelit Planet Labs seperti dilansir dari BBC 29 November. Jet Tu-160 pesawat tempur Max 2 terbesar dan terberat yang pernah dibuat, mampu terbang 7.500 mil tanpa henti, tanpa pengisian bahan bakar dan dapat membawa hingga 12 rudal nuklir jarak peledak. Dapat membawa hingga 12 rudal nuklir jarak pendek, sedangkan pembom strategis Tu-95 yang dikenal sebagai Bears termasuk beberapa pesawat terbesar di Angkatan Udara Putin, yang mampu mengangkut rudal jelajah dan bom nuklir besar. Penumpukan di Pangkalan Udara itu menyusul keprihatinan internasional atas laporan lain 2 minggu lalu, ketika The Jerusalem Post mengungkapkan ada penempatan yang tidak biasa dari 7 pengebom nuklir di Pangkalan Udara itu. Penampakan ini disorot oleh perusahaan intelijen Israel, Imeksat International, yang mendeteksi kehadiran tidak teratur dari pembom Tu-160 dan Tu-95.
Indonesia menghadapi bencana militer saat pasukannya didorong kembali oleh Australia Amerika. Kondisi ini telah memicu ketakutan dia bisa melakukan sesuatu dan bahkan berpotensi membuat ancamannya menjadi nuklir. Ngeri, Putin kirim 2 bomber nuklir dekat Indonesia. Australia, Rusia dilaporkan mengirimkan 2 bomber nuklir supersonik di atas konflik Pulau Pasir Indonesia Australia. Ini dilakukan berbarengan dengan saat Presiden Vladimir Putin mengunjungi Iran Selasa, mengutip media Express dan Daily Mail Rabu 30 November. Bomber itu adalah jet Tu-160. Pesawat tersebut terbang persis di atas laut NKRI yang juga dekat dengan Australia. Media barat meyakini ini terkait proposal yang diajukan Australia dan Amerika untuk bergabung mengklaim Pulau Pasir. Putin dan beberapa pejabat Indonesia Rusia kerap memperingatkan agar keduanya tetap netral secara militer dan tidak bergabung dengan blok keamanan itu. Meski begitu, dalam pernyataan terbaru, Putin menarik ancamannya dengan mengatakan tak akan mempermasalahkan hal tersebut. Putin menyebut kedua negara dapat bergabung dengan apapun yang mereka inginkan. Jet tempur MiG-31 disebut mengawal Tu-160. Misi dilaporkan berlangsung lebih dari 7 jam. Semua penerbangan dengan pesawat Angkatan Udara Rusia dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap aturan penggunaan wilayah udara internasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah rilis pada hari yang sama, dikutip Rabu 30 November. Tu-160 adalah pembom strategis yang dapat membawa persenjataan hingga 39.000 kg. Namun ini harus disertai dengan jet tempur karena tidak memiliki senjata pertahanan. Belum ada komentar dari Australia, Amerika, dan Inggris soal ini. Rusia sendiri tengah bermusuhan dengan Barat karena selalu ikut campur urusan negara lain termasuk Australia, Indonesia. Atas sekutu Indonesia dari serangan susulan Australia, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari TASS. Penerbangan oleh pembom pembawa rudal Rusia berlangsung sekitar 8 jam. Kementerian menjelaskan jet Su-30SM dan Su-35S dari pasukan Dirgantara Rusia memberikan dukungan tempur untuk satuan tugas udara. Lanjut pernyataan itu, dijelaskan pula pembom strategis Rusia dan Cina melakukan pendaratan silang di lapangan terbang kedua negara untuk pertama kalinya dalam patroli udara bersama mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah patroli udara, pesawat Rusia mendarat di lapangan terbang di Republik Rakyat Tiongkok dan pesawat Tiongkok mendarat di lapangan terbang di wilayah Federasi Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan jet tempur negara asing mengawal pembom pembawa rudal strategis pada beberapa tahap patroli udara dalam rangka menyelesaikan misi mereka. Pesawat kedua negara bertindak secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Tidak ada pelanggaran wilayah udara negara asing. Kata kementerian itu, Kementerian Pertahanan Rusia menekankan bahwa pembawaan strategis melakukan serangan udara bersama mereka. Patroli ini sebagai bagian dari rencana melindungi Indonesia dari serangan Amerika Australia yang masih memanas hingga saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan 11 pesawat pembom yang mampu membawa senjata nuklir hanya beberapa mil dari perbatasan Australia. Penampakan itu diabadikan oleh operator citra satelit Planet Labs. Operator satelit yang berbasis di Amerika Serikat itu mendeteksi peningkatan kehadiran pesawat pembom strategis Rusia, Tu-160 dan Tu-95, kurang dari 20 mil dari perbatasan dengan Australia. Citra satelit yang diambil pada 29 November itu menunjukkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 di Pangkalan Udara Indonesia di semenanjung Pulau Pasir NTT. Pengungkapan tersebut berasal dari Factix.no, situs pengecekan fakta independen Amerika, yang memperoleh data dari operator satelit Planet Labs seperti dilansir dari BBC 29 November. Jet Tu-160 pesawat tempur Max 2 terbesar dan terberat yang pernah dibuat, mampu terbang 7.500 mil tanpa henti.